Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan pengertian dari kebudayaan menurut Konja Diningrat dan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian kebudayaan. Kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budhi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan bisa didefinisikan sebagai sebuah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks dan mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, serta setiap kecakapan dan kebiasaan. Pengertian kebudayaan secara umum adalah sesuatu yang akan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem, ide, atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Kebudayaan juga bisa diartikan sebagai segala hal yang kompleks, yang di dalamnya berisikan kesenian, kepercayaan, pengetahuan, hukum, moral, adat istiadat, serta keahlian ataupun ciri khas lainnya yang diperoleh suatu individu sebagai anggota dalam suatu masyarakat. Pengertian kebudayaan menurut Kunchara Ningrat adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil yang harus didapatkannya dengan belajar, dan semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Pengertian kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, atau kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Menurut Selo Somarjan dan Seleman Sonati, kebudayaan diartikan sebagai semua hasil karya diciptakan dan rasa masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmani atau material kultur yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasil dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Efat Al-Shakawi, definisi kebudayaan sebagai khazanah sejarah suatu bangsa, masyarakat yang tercermin dalam pengakuan atau kesaksian dan nilai-nilainya, yaitu kesaksian dan nilai-nilainya yang menggariskan bagi kehidupan suatu tujuan, ide, dan makna rohaniah yang dalam bebas dari kontradiksi. Definisi kebudayaan menurut Persudi Suparlan. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Budaya menurut Kunchara Ningrat memiliki makna yang sama dengan kata culture, yaitu segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Sedangkan kebudayaan menurut Kunchara Ningrat yaitu segala gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan. Nah, sekarang menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan merupakan hasil perjuangan manusia terhadap keadaan alam dan zamannya. Kebudayaan juga menjadi bukti kejayaan manusia untuk menggapai kebahagiaan dan kemakmuran. Jadi kebudayaan itu berasal dari kata budaya, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Definisi kebudayaan sendiri adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Dan sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu
bersifat abstrak. Namun, kebudayaan juga dapat kita nikmati dengan panca indera kita. Lagu, tarian, bahasa, dan juga hal semacamnya adalah salah satu bentuk kebudayaan yang dapat kita rasakan. Yaitu, manusia dan kebudayaan adalah salah satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini. Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia merupakan kebudayaan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, menciptakan kebudayaan mereka dan melestarikannya secara turun-menurun. Budaya dapat tercipta dalam kegiatan sehari-hari dan kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Secara sederhana, keterkaitan manusia dengan kebudayaan ketika manusia mencontohkan perilaku kebudayaan dan kebudayaan tersebut merupakan objek yang dilaksanakan sehari-hari oleh manusia. Dunia sosiologi manusia sebagai kebudayaan dinilai sebagai dui tunggal. Maksudnya, walaupun keduanya berbeda tetapi merupakan satu kesatuan yang butuh. Jika manusia menciptakan kebudayaan dan kebudayaan tercipta oleh manusia, maka kebudayaan mengatur hidup manusia dalam mewujudkan tingkah lakunya agar sesuai dengannya. Peraturan itu dibuat oleh manusia, maka manusia harus patuh kepada peraturan yang dibuat sendirinya itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan, karena kebudayaan itu merupakan perwujudan dari manusia itu sendiri. Apa yang tercangkup dalam satu kebudayaan tidak akan jauh menyimpang dari kemauan manusia yang membuatnya. Selanjutnya, manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan. Bahkan, hampir dari semua tindakan manusia adalah merupakan kebudayaan. Manusia mempunyai 4 kedudukan terhadap kebudayaan, yaitu sebagai 1. Penganut kebudayaan, 2. Pembawa kebudayaan, 3. Manipulator kebudayaan, 4. Pencipta kebudayaan. Nah, dalam sebuah kebudayaan besar tersebut biasanya ada sub kebudayaan atau yang disebut subkultur, yaitu sebuah kebudayaan yang memiliki sedikit perbedaan dalam hal perilaku maupun kepercayaan dari kebudayaan induknya. Nah, biasanya hal tersebut disebabkan karena perbedaan umur, perbedaan etnis, ras, kelas, agama, pekerjaan, estetik, gender, dan pandangan politik. Di samping itu, kebudayaan manusia tersebut menciptakan suatu keindahan yang biasa kita sebut dengan seni. Manusia dan seni memang tidak dapat dipisahkan, sehingga diperlukan pelestarian bentuk keindahan yang dapat dituangkan dalam berbagai bentuk kesenian. Contohnya seni rupa, seni suara, maupun seni pertunjukan, yang nantinya akan menjadi kebanggaan kebudayaan tersebut. Di sisi lain, hubungan antara manusia dan kebudayaan setara dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat, yang dinyatakan sebagai dialektis. Maksudnya saling terkait satu sama lain. Proses dialektis ini tercipta melalui 3 tahap, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan intemalisasi. Oke, lanjut ke tahap-tahap dialektis. Sebelum kita masuk ke tahap-tahap dialektis, kita harus tahu dulu pengertian dari dialektis itu sendiri. Dialektis itu merupakan suatu hubungan antara manusia atau masyarakat dengan kebudayaan yang bersifat dialektis, di mana dialektis ini akan terjadi ketika hakikat yang ada pada manusia mempengaruhi hakikat yang ada pada kebudayaan. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan ini menjadi desain kehidupan manusia atau design for living. Kemudian seringkali kita ketahui bahwa hubungan antara masyarakat dan kebudayaan yang bersifat dialektis ini disebut dialektika kebudaya. Oke, next ke tahap-tahap dialektis. Tahap-tahap dialektis ini ada 3. Yang pertama yaitu tahap dialektis eksternalisasi.
tahap dialektis eksternalisasi ini merupakan suatu proses ketika masyarakat atau manusia itu dapat mengekspresikan dirinya sendiri dengan membangun dunianya. Kemudian melalui eksternalisasi ini masyarakat dapat menjadi kenyataan buatan manusia. Yang kedua yaitu tahap eksternalisasi objektivitas. Kemudian apa sih dialektis objektivitas ini? Dialektis objektivitas ini merupakan suatu proses di mana masyarakatnya ini menjadi realitas objektivitas. Nah, kemudian akan terjadi ketika suatu kenyataan yang terpisah dari antara manusia dengan manusia yang berhadapannya itu. Kemudian dapat kita simpulkan juga masyarakat dengan segala peranata sosialnya akan mempengaruhi bahkan membentuk perilaku manusia itu sendiri. 3 adalah internalisasi, yaitu di mana manusia disergap oleh masyarakat. Maksudnya adalah bahwa manusia tersebut harus mempelajari kembali tentang masyarakatnya dan kebudayaannya sehingga manusia tersebut bisa hidup dengan baik. Lalu adapun contoh hubungan antara manusia dan kebudayaan. Yang pertama yaitu kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Yang contohnya adalah adat istiadat di Lampung dan di Minangkabau. Di Minangkabau biasanya pihak perempuan yang melamar. Sedangkan di Lampung, biasanya pihak laki-laki yang melamar. Contoh yang kedua adalah perbedaan cara hidup di kota dan di desa, atau urban and rural ways of life. Di sini contohnya adalah seorang anak yang dibesarkan di kota dan seorang anak yang dibesarkan di desa. Seorang anak yang dibesarkan di kota cenderung akan memiliki sikap yang lebih terbuka dan keinginan untuk menonjol di antara teman-temannya. Sedangkan seorang anak yang dibesarkan di desa akan memiliki sikap lebih percaya pada diri sendiri dan memiliki sikap untuk menilai atau sense of value. Contoh yang ketiga adalah kebudayaan khusus kelas sosial. Di dalam masyarakat seringkali kita menjumpai lapisan-lapisan sosial masyarakat seperti lapisan sosial tinggi, rendah, dan menengah. Perbedaan kebudayaan ini dapat dilihat dari cara berpakaian, etika, cara bahasa sehari-hari, dan juga cara mengisi waktu senggang. Tiap-tiap kelas memiliki kebudayaan yang berbeda. Inilah yang menyebabkan pribadi yang berbeda-beda pada tiap individunya. Selanjutnya, keempat, kebudayaan khusus atas dasar agama. Adanya berbagai masalah di dalam satu agama pun melahirkan kepribadian yang berbeda-beda di kalangan umatnya. Lalu yang kelima, kebudayaan berdasarkan profesi. Misalnya kepribadian seorang dokter berbeda dengan kepribadian seorang pengacara. Nah, dan itu semua berpengaruh pada suasana kekeluargaan dan cara mereka bergaul. Lalu contoh lainnya tuh seorang militer mempunyai kepribadian yang sangat erat hubungan dan tugas-tugasnya. Keluarganya juga tuh udah biasa berpindah tempat tinggal. Kebudayaan daerah memiliki arti tersendiri, yaitu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu dan menjadi warisan budaya daerah tersebut, yang mempunyai ciri khas tersendiri beda dengan daerah lainnya. Adapun ciri-ciri kebudayaan daerah, yang pertama, memiliki sifat kedaerahan tertentu. Yang kedua, mempunyai adat istiadat yang khas. Yang ketiga, memiliki unsur kebudayaan yang asli dan tradisional. Yang keempat, dianut oleh penduduk daerah tersebut. Yang kelima, adanya bahasa dan seni daerah. Yang keenam, adanya unsur kepercayaan. Yang ketujuh, adanya peninggalan sejarah. Syarat-syaratnya yaitu 1. Kebudayaan daerah adalah titik terbentuknya negara Indonesia. 2. Merupakan keanekaragaman budaya lokal yang ada di Indonesia. 3. Kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah memiliki kekuatan sendiri-sendiri. 4. Kepercayaan orang-orang di daerah masih terlihat mistik. 5. Kebudayaan daerah sebagai tiang dari keberadaan budaya nasional. 6. Kesatuan budaya daerah sebagai identitas keberadaan di negara Indonesia. Satu contoh dari kebudayaan suku Nias yaitu tradisi lompat batu atau tradisi Hambo Batu.
Tradisi Hambo Batu ini merupakan sebuah tradisi di desa Bawo Mataluwo yang digunakan untuk menentukan kedewasaan seorang pemuda apabila mampu melewati batu dengan mengandalkan kemampuan fisiknya dan bantuan batu penumpang kecil untuk pijakan melompat. Sebelum melakukan lompatan batu atau Hambo Batu ini, akan ada beberapa upacara adat khas dari suku Nias yang dilakukan terlebih dahulu. Nah, jadi perbedaannya itu dapat kita lihat dari cara pembentukannya. Jika kebudayaan daerah itu terbentuk karena suatu penduduk di suatu daerah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan yang membedakannya dengan daerah lain. Kalau kebudayaan nasional itu terbentuk karena kebudayaan daerah yang mengalami akulturasi dan asimilasi dengan kebudayaan daerah lainnya, lalu budaya tersebut terus tumbuh dan berkembang menjadi kebudayaan nasional. Ciri-ciri kebudayaan nasional. Yang pertama, adanya unsur-unsur yang bisa menyatukan bangsa maupun negara. Yang kedua, mencerminkan sebuah kehidupan bangsa. Yang ketiga, kebudayaan tersebut merupakan kebanggaan dari seluruh rakyat secara nasional. Yang keempat, adanya unsur budaya daerah yang diakui secara nasional sebagai bagian dari budaya yang terpusat. Konsep kebudayaan nasional oleh Pontianak itu ada 3. Yang pertama itu karya warga negara Indonesia, termasuk juga karya-karya pada zaman dahulu di berbagai wilayah tanah air. Terus yang kedua, hasil karya warga Indonesia, yang tema pikiran dan wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia. Terus yang ketiga, hasil karya Indonesia, dan umumnya dirasakan memiliki nilai yang tinggi sehingga menjadi kebanggaan orang Indonesia. Untuk syarat kebudayaan nasional terdapat 3. Pertama, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional ini harus memberikan identitas kepada warga negara penduduk kebudayaan itu. Kedua, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus menimbulkan perasaan bangga kepada para pendukungnya, baik suku, bangsa, asal kebudayaan itu maupun rakyat Indonesia. Dan yang ketiga terakhir, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus bermutu tinggi agar dapat memperkaya khazanah, derajat, dan nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Macam-macam budaya nasional. Sebelum kita membahas macam-macamnya, saya akan memberikan beberapa alasan mengapa budaya daerah bisa menjadi budaya nasional. Yang pertama, kebudayaan daerah itu adalah titik terbentuknya negara Indonesia. Yang kedua, keanekaragaman budaya lokal yang hanya ada di Indonesia saja. Terus yang ketiga, kebudayaan lokal juga yang ada di setiap daerah mempunyai kekuatannya masing-masing atau mempunyai perbedaannya masing-masing dengan negara lain, dengan daerah lainnya. Lalu yang selanjutnya nomor 4 yaitu kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah juga masih memiliki sifat mistik sehingga menarik perhatian negara luar. Yang kelima, kebudayaan daerah sebagai tiang dari kebudayaan nasional. Dan yang terakhir adalah kesatuan budaya daerah sebagai identitas negara Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan macam-macam dari atau contoh dari kebudayaan nasional. Ada batik yang sudah terkenal di luar negeri, ada tari saman, ada tari barong, ada tari kecak, lalu ada keris, dan banyak macam lainnya. Jadi perbedaan dari kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional adalah kebudayaan daerah itu muncul apabila penduduk-penduduk di suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama di antara penduduk-penduduk lainnya. Sementara kebudayaan nasional itu muncul akibat dari gabungan seluruh pola pikir yang ada di daerah A, B, atau C. Lalu setiap pola pikir dan kehidupan sosial setiap daerah itu mengalami penggabungan dan jadilah suatu kebudayaan nasional. Selain itu, untuk kebudayaan daerah itu, daerah cakupannya hanya daerah itu sendiri. Sementara untuk kebudayaan nasional,
cakupan daerahnya seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dan selain itu, biasanya kebudayaan daerah itu hanya diketahui dan dilaksanakan oleh daerah itu sendiri yang memiliki kebudayaan daerahnya. Sementara itu kebudayaan nasional biasanya diketahui oleh setiap orang yang ada di setiap daerah di Indonesia. Bahasa adalah alat pelantara utama atau alat komunikasi utama bagi manusia untuk menyampaikan, meneruskan, dan juga mengadaptasikan suatu hal dari kegiatan hingga kebudayaan. Nah, bahasa ini bersifat arbitrer atau tidak harus memiliki hubungan dengan apa yang disimbolkannya. Jadi secara singkatnya, tidak harus dipertanyakan tentang kenapa suatu benda dinamakan itu. Misalnya, tidak harus ditanyakan tentang mengapa buku dinamakan buku atau sejenisnya. Nah, karena sifatnya arbitrer. Bahasa ini terdapat banyak sekali rumpunnya di dunia. Nah, tapi pada umumnya di Nusantara, bahasa-bahasa yang ada di Nusantara itu termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Nah, sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, misalnya masyarakat biasanya memiliki pengetahuan akan astronomi tradisional, yakni perhitungan hari berdasarkan atas bulan atau benda-benda langit yang dianggap memberikan tanda-tanda bagi kehidupan manusia. Misalnya, masyarakat pedesaan yang hidup dari bertani akan memiliki sistem kalender pertanian tradisional yang biasa disebut dengan sistem Pranata Mangsa. Sejak dulu telah digunakan oleh nenek moyang untuk menjalankan aktivitas pertaniannya. Nah, terus ada lagi, misalnya masyarakat daerah pesisir pantai yang bekerja sebagai nelayan menggantungkan hidupnya dari laut, sehingga mereka harus mengetahui kondisi laut untuk menentukan saat yang baik untuk menangkap ikan. Nah, tanda-tanda itu tuh dilihat dari gugus bintang di langit. Nah, pengetahuan dalam penelitian etnografi merupakan aktivitas atau kemampuan suatu masyarakat yang dianggap menonjol oleh seorang etnografer atau masyarakat berkebudayaan lain. Nah, misalnya orang Irian yang tinggal di rawa-rawa berburu buaya di malam hari dengan menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Menurut Kuncharaningrat, sistem pengetahuan pada awalnya belum menjadi pokok perhatian dalam penelitian para antropolog, karena mereka berasumsi bahwa masyarakat atau kebudayaan di luar bangsa Eropa tidak mungkin memiliki pengetahuan yang lebih maju. Sekian. Nah, sistem pengetahuan ini menurut Kuncharaningrat, setiap suku bangsa di dunia memiliki pengetahuan mengenai antara lainnya alam di sekitarnya, tumbuhan yang ada di daerahnya, terus hewan yang ada di tempat tinggalnya, terus yang keempat ada zat-zat atau benda-benda yang ada di lingkungannya, yang kelima ada tubuh manusia, yang keenam ada sifat dan tingkah laku manusia, yang ketujuh ada ruang dan waktu. Nah, sistem pengetahuan berkaitan dengan kodrat rasa ingin tahu yang ada pada manusia. Rasa ingin tahu manusia mendorong tumbuhnya pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui melalui indera yang dimiliki oleh manusia. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengamatan, logika, intuisi, dan juga wahyu Tuhan. Perkembangan pengetahuan yang telah logis, sistematis, dan metodik melahirkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada sistem kemasyarakatan. Dimaknai sebagai sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Kelompok masyarakat yang paling kecil dan paling dekat adalah keluarga, di mana adat istiadat bahkan norma mulai diperkenalkan pertama kali. Bila sekelompok manusia berkumpul di suatu tempat dengan waktu yang cukup lama, maka akan terbentuk yang namanya masyarakat. Sekelompok masyarakat tersebut juga bisa disebut sebagai organisasi sosial yang memiliki anggota dan fungsi serta tugas yang berbeda-beda.
Tingkatan lain dalam hubungan bersosialisasi adalah sebuah perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sebuah proses untuk membentuk komunitas atau organisasi sosial yang baru. Perkawinan sendiri tidak hanya akan menyatukan dua manusia saja, namun juga menyatukan dua kebudayaan yang melebur menjadi sebuah kebudayaan yang baru. Organisasi sosial meliputi kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan kehidupan, dan perkumpulan. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Unsur teknologi yang paling menonjol merupakan kebudayaan fisik, yaitu alat-alat produksi, wadah, senjata, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung, makanan dan minuman, serta alat-alat transportasi. Di poin kelima ada sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup adalah segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan sehari-harinya. Bisa juga disebut sistem ekonomi karena memiliki kaitan erat dengan mencukupi kebutuhan hidup. Setiap daerah memiliki ciri mata pencaharian hidupnya berbeda-beda, seperti misal di daerah pesisir pantai, masyarakatnya akan memiliki mata pencaharian mencari ikan di laut. Apabila di daerah perkebunan akan berkebun di ladang. Para ahli antropologi menaruh perhatian terhadap sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi ini. Berbagai macam sistem tersebut adalah: 1. Ada berburu dan meramu. Berburu dan meramu merupakan suatu mata pencaharian yang bisa dibilang sudah sangat tua, dan masyarakat pada zaman sekarang sudah banyak yang berpindah ke mata pencaharian yang lain. Kedua, ada beternak. Beternak merupakan suatu mata pencaharian yang dilakukan secara besar-besaran. Biasanya bangsanya hidup dengan cara mengembara sepanjang musim semi dan musim panas. Yang ketiga, ada bercocok tanam di ladang. Mata pencaharian ini lambat laun akan menghilang dan digantikan oleh mata pencaharian bercocok tanam menetap. Yang keempat, ada menangkap ikan. Mata pencaharian ini dilakukan oleh manusia purba yang hidupnya kebetulan berada di sekitaran sungai, danau, dan laut, dan mereka menggunakan sumber alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir ada bercocok tanam menetap dengan irigasi. Bercocok tanam menetap dengan irigasi pertama-tama timbul ketika di daerah yang berada di antara perairan atau sungai-sungai besar karena tanahnya subur. Lalu banyak masyarakat yang melakukan bercocok tanam di ladang namun berpindah menjadi petani menetap. Sistem religi dan kepercayaan. Ningrat mendefinisikan religi sebagai sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercayai dan diyakini secara mutlak oleh para pemeluk agama atau umat beragama, dan juga para upacara-upacara yang diatur oleh pemuka-pemuka agama yang melaksanakannya. Sistem religi ini mengatur adanya hubungan antara manusia dan Tuhan dan oleh dunia gaib, antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya. Lalu di Indonesia, di bangsa ini banyak sekali religi yang dianut, mulai dari animisme, dinamisme, dan bahkan sampai agama bumi dan agama langit. Dan semua itu adalah kepercayaan yang muncul di masyarakat bangsa kita. Animisme adalah kepercayaan akan roh nenek moyang, dan dinamisme adalah kepercayaan akan benda yang memiliki nilai atau kekuatan gaib yang tinggi. Dan semua itu adalah merupakan bagian dari kepercayaan religi atau sistem religi yang ada di masyarakat kita. Ada pula adanya kepercayaan ini melahirkan adanya suatu sistem religi. Ada pula sistem-sistem religi yang memiliki beberapa unsur. Tepatnya ada 5 unsur. Unsur pertama adalah emosi keagamaan. Hal ini menyebabkan manusia didorong untuk berperilaku keagamaan. Di sini tentunya berperilaku baik. Ada pula sistem kepercayaan dan bayangan-bayangan manusia tentang dunia, alam gaib, dan kematian. Sistem ritus adalah upacara keagamaan yang bertujuan untuk mencari hubungan antara dunia gaib dan mereka yang menciptakan suatu ketentraman atau sistem kepercayaan. Kelompok keagamaan atau kelompok sosial yang menghubungkan
mengasumsikan mengaktifkan kembali sistem religi untuk selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Ada pula peralatan upacara dan ritus keagamaan. Kelima unsur tadi tidak pernah lepas, selalu berkaitan. Emosi keagamaan adalah modal awal manusia untuk berperilaku keagamaan, dan hal ini dikuatkan dengan adanya sistem kepercayaan dan keyakinan. Dalam mempercayai hal ini melahirkan ritual atau upacara keagamaan untuk berhubungan langsung atau berhubungan antara manusia dengan Tuhannya atau dewanya ataupun rohnya dan apapun yang dipercayainya. Lalu adanya melakukan peribadatan dan pemujaan masyarakat tentu mempunyai media atau melakukan prosesnya agar sampai pada sesuatu yang mereka yakini tersebut. Dan setelah semua itu ada, tentu saja adanya kelompok keagamaan untuk menurunkan atau meneruskan kepada penerus generasinya untuk terus menjaga kepercayaan mereka tidak pernah punah. Lalu adanya unsur yang terakhir adalah menimbulkan tidak adanya salah satu unsur dari kelima itu yang menimbulkan adanya masalah atau tidak membuat terganggunya berjalannya suatu sistem religi. Nah, unsur budaya yang terakhir ini adalah kesenian. Kesenian dapat dimaknai sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Secara garis besar, pemetaan bentuk kesenian dapat terbagi menjadi 3. Nah, yaitu seni rupa, seni suara, dan seni tari.